Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzah anil jismati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khalaqahul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dari nikmat-nikmat yang kita syukuri dan menjadi kita orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hubungan antara ketakwaan dan syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Artinya, sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Imran ayat 123. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk sosial yang hidup dalam bermasyarakat dengan berbagai ragam karakter dan sifat yang ada. Interaksi sosial dalam bermasyarakat adalah keniscayaan. Agar terwujud kebaikan, Islam mengajarkan batasan dan etika dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Jangan sampai keingintahuan kita berubah menjadi ghibah, namimah, atau bahkan fitnah. Jangan sampai komentar kita terhadap kehidupan orang lain justru menyakiti dan menambah dosa bagi kita. Sudah seharusnya sebagai umat Islam, kita selalu menjalankan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam dan meninggalkan hal-hal yang membawa mudarat bagi kita. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Yang artinya, di antara keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Di antara hal-hal yang bisa membawa mudarat adalah mencampuri urusan orang lain tanpa diminta. Suka campur pada urusan orang lain bisa membawa banyak dampak negatif, baik bagi diri kita maupun orang yang dicampuri urusannya. Di antaranya adalah bisa merusak hubungan sosial, karena orang yang merasa dicampuri urusannya bisa merasa tidak nyaman, tersinggung, atau marah. Hal ini bisa merusak hubungan pertemanan dan kekeluargaan. Campur tangan yang tidak pada tempatnya juga bisa memicu kesalahpahaman atau bahkan pertengkaran. Apalagi jika disertai dengan penilaian, prasangka buruk atau kritik yang tidak diminta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann
inna ba'da dhanni itsmu wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengujing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mencari kesalahan orang lain, sekaligus menekankan pentingnya introspeksi diri dan fokus pada memperbaiki diri daripada menghakimi orang lain. Dalam kitab Mahrul Labib jilid 2 halaman 439, Syekh Nawawi Banten menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan pentingnya menjauhi banyak prasangka buruk dan mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan setiap prasangka yang muncul dalam hati. Mencampuri urusan orang lain juga dilandasi dengan prasangka sehingga memunculkan keinginan untuk lebih dalam untuk mengetahuinya. Sikap inilah yang kemudian dapat merusak hubungan sosial dan mendapatkan dosa. Kita perlu menyadari bahwa setiap orang lain punya batas privasi. Mencampuri urusan pribadi bisa melanggar ruang pribadi seseorang dan membuat mereka tidak dihargai. Orang yang suka sering ikut campur urusan orang lain juga bisa dipandang negatif karena dianggap suka gosip, kepo, atau tidak tahu situasi dan kondisi. Sikap ini bisa membuat orang lain menjauh, alih-alih memperbaiki atau menyelesaikan masalah pribadi. Energi kita malah dihabiskan untuk ikut campur urusan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang identik dengan suka ikut campur orang lain adalah sikap senang mencari kesalahan orang lain. Dalam tafsir Jami'ul Bayan, Imam At-Tabari menjelaskan makna dari kata wala tajassasu, yang artinya janganlah mencari kesalahan-kesalahan orang lain, adalah sebuah larangan keras Allah pada perbuatan saling mengintip dan mencari aib orang lain. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa karena menunjukkan sikap tidak hormat dan mencampuri urusan pribadi yang seharusnya. Kata tajassasu dalam Al-Hujurat ayat 12 juga bermakna tindakan mencari informasi tersembunyi tentang seseorang, baik dengan cara memata-matai, menyelidiki, ataupun mendengar pembicaraan mereka secara diam-diam. Tujuannya biasanya untuk mengetahui aib atau kekurangan mereka, agar bisa digunakan untuk menjatuhkan atau merendahkan mereka. Imam Ghazali menyebutkan bahwa larangan tajassasu ini bertujuan untuk menghormati hak privasi setiap individu. Setiap orang berhak untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak boleh dipaksa untuk membuka apa yang ingin dirahasiakan. Upaya mencari kesalahan orang lain biasanya berawal dari prasangka buruk dan dapat memicu kesalahpahaman dan perselisihan. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita hindari, jauhi dan tinggalkan sikap senang ikut campur dengan urusan orang lain dan mencari kesalahan orang lain. Perlu kita ketahui, jika kita memakai kacamata kebencian dan suudzon pada orang lain, maka kebaikan yang dilakukannya pun akan terlihat buruk di mata kita. Sehingga mari kita pakai kacamata husnuzon dan memandang orang lain. Insya Allah kebaikan dan kemaslahat akan tercipta dalam hubungan dan interaksi kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيق وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارضهم عن الخلافة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك والموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفع البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكركم على نعمه عليكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة